Kita bicara soal ketakutan atau beriman. Takut merupakan hal yang biasa. Semua kita pernah merasakan takut dan semua kita mampu untuk merasakan takut dan punya rasa takut. Takut gagal, takut mati, takut rugi. Buat mereka-mereka yang berbisnis seringkali mereka takut rugi, takut gagal. Buat yang jomblo mereka takut ditolak. Buat banyak para wanita mereka takut binatang, mereka takut kecoa. Istri saya takut sama cicak. Dan kita banyak takut, berbagai macam hal yang takut. Takut banyak orang tua atau orang-orang yang tadinya produktif, kemudian pada saat mereka menjadi senior, mereka menjadi tua, mereka takut tidak diperlukan lagi. Ada orang yang takut pada saat dia sendirian, ada orang yang takut dengan kegelapan, ada orang yang takut kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi tidak semua takut itu negatif. Tentu saudara juga tahu ada takut yang baik. Menurut saya ada takut yang bisa memicu suatu kebaikan, atau ada takut yang memotivasi. Takut justru memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Seringkali kalau ada seseorang yang menunjukkan sikap yang luar biasa, bandelnya atau nakalnya, seringkali kita tanya, ada nggak yang ditakutin sama dia? Betul? Ada nggak orang yang ditakutin sama dia? Terus kalau kita bilang, oh ada, pamannya, dia takut banget sama pamannya. Aduh, untung masih ada yang ditakutin. Artinya apa? Artinya mungkin orang itu masih bisa dikasih tahu. Mungkin pamannya bisa membantu untuk sedikit menjinakkan dia, quote unquote, menurut saya, supaya dia nggak begitu nakal, lain sebagainya. Karena takut gagal, seseorang bisa jadi mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sehingga akhirnya dia berhasil. Karena takut untuk tidak lulus, dia kemudian belajar dengan sebaik mungkin, memeriksa satu-satu sekali lagi apa yang dibuat dengan teliti. Akibatnya dia bisa naik kelas dengan angka yang baik. Takut untuk tidak dapat kursi di JPCC menyebabkan seseorang bangun lebih pagi dan kemudian tiba-tiba jadi rajin, gitu. Disiplin. Ada takut-takut yang baik. Tetapi untuk hidup dalam ketakutan, untuk takut yang berlebihan itu tidak biasa. Itu tidak baik. Karena saudara harus tahu, pertama, takut itu melumpuhkan. Ketakutan itu melumpuhkan. Ketakutan yang berlebihan itu melumpuhkan. Membuat kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ingat cerita tentang betapa hebatnya Raja Saul. Seseorang yang sangat luar biasa. Seorang jenderal atau kepala negara sekaligus jenderal perang yang luar biasa dengan tentara-tentara yang hebat. Tetapi pada saat dan mereka punya rekor yang sangat luar biasa. Mereka punya sejarah pertempuran yang sangat hebat. Tapi pada saat mereka berhadapan dengan Goliat seorang diri dan ditantang oleh Goliat, mereka ketakutan bukan main. Mereka seolah-olah lupa dengan semua pencapaian yang pernah mereka lakukan dan mereka seolah-olah lumpuh di situ. Tidak bisa berbuat banyak. Kalau saudara ingat dalam Matius pasal yang ke-25 ada cerita tentang seorang tuan yang pergi dan kemudian menitipkan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, dan ada yang dapat 1 talenta. Kepada orang yang dapat 1 talenta, dia tidak menjalankan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang punya 5 dan 2 talenta, tetapi dia menyembunyikannya. Kemudian apa yang dia lakukan? Ketika tuannya datang, ini yang dia katakan dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, dikatakan. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Karena takut, dia tidak berbuat seperti apa yang dibuat oleh kedua temannya. Karena takut, dia tidak bisa melihat
segala sesuatu dengan perspektif yang benar. Akibatnya, dia membuat suatu keputusan yang keliru. Seringkali keputusan yang dibuat dalam ketakutan bukanlah suatu keputusan yang terbaik. Selain ketakutan melumpuhkan, ketakutan juga mematikan potensi dan merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Akibatnya, orang yang dititipin ini tidak bisa menjalankan apa yang dimaui oleh tuannya. Dan itulah yang terjadi pada saat kita hidup dalam ketakutan. Ketakutan mematikan potensi kita. Ketakutan merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya penting menurut saya untuk kita membahas dalam beberapa minggu ke depan ini tentang apa sih itu ketakutan, mengapa sih orang takut, dan bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan tersebut. Dengan harapan bahwa ada potensi-potensi yang selama ini saudara punya mulai bisa dikeluarkan. Ada mimpi yang selama ini mungkin saudara pikir itu terlalu jauh untuk bisa dicapai, akan bisa dicapai. Halo. Ada batasan-batasan yang selama ini saudara pikir begitu nyata membatasi saudara, batasan tersebut bisa diterobosi karena saudara mengerti apa yang harus saudara lakukan. Pada saat saya mendapat panggilan Tuhan untuk mengembalakan jemaat, saya pun penuh dengan ketakutan. Saya takut bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik. Saya takut, apa ada yang mau datang kalau saya bikin kebaktian? Saya takut, apakah saya bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang gembala dengan baik? Saya takut, apakah pada saat yang bersamaan, apakah saya bisa membangun keluarga saya dengan baik? Karena pada saat saya menjadi gembala sidang, saya baru saja 1 tahun membangun keluarga saya. Ada begitu banyak ketakutan yang saya punyai. Ketakutan antara lain karena saya tidak pernah masuk sekolah teologi. Apakah saya mampu? Bagaimana nanti? Kan yang datang bukan orang-orang yang saya senang saja. Ada orang-orang yang saya nggak senangi juga bisa datang. Kan dari semua yang datang bukan semuanya suka sama saya. Bisa jadi mereka mengkritik saya, bahkan gosipin saya dan lain sebagainya. Ada begitu banyak. Kalau kita mau go down that way, kalau kita mau menelusuri pemikiran yang seperti itu, ada begitu banyak hal yang tanpa diundang bisa datang dengan sendirinya. Dan bayangkan kalau saya kemudian hidup penuh dengan ketakutan, maka ini semua nggak mungkin bisa terjadi. Apa yang seharusnya bisa dinikmati oleh banyak orang, apa yang seharusnya bisa memuliakan nama Tuhan, jadi nggak kejadian karena ketakutan. Karena selain ketakutan itu melumpuhkan, selain ketakutan itu mematikan potensi dan merusak rencana Tuhan dalam hidup kita, ketakutan itu juga memperbudak. Ada begitu banyak orang yang diperbudak oleh ketakutan. Ketakutan merupakan master, merupakan tuan dalam hidup mereka. Setiap langkah mereka, setiap keputusan mereka ditentukan oleh ketakutan, ditentukan oleh rasa ketakutan sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak. Saya mau beritahu, saudara tidak akan bisa melakukan banyak hal kalau saudara diperbudak oleh ketakutan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi apa? Takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara ini diangkat jadi anaknya Allah. Saudara tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat saudara menjadi takut.
Karena ketakutan bisa memperbudak saudara. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa manusia takut? Mengapa kita takut? Kita takut antara lain karena karena kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menghadapi apapun yang kita sedang takuti. Betul apa tidak? Ya, karena kita merasa kita tidak mampu. Kita nggak punya power, kita nggak punya kekuatan untuk mengalahkannya atau untuk menghadapinya. Padahal sebetulnya perasaan itu belum tentu benar. Tetapi perasaan itu bisa begitu menakutkan kita sehingga kita seolah-olah powerless, kita seolah-olah nggak punya kekuatan untuk menghadapi. Banyak wanita yang sebelum menikah mereka takut melahirkan. Betul nggak? Ada banyak saya ketemukan. Saya takut melahirkan. Istri saya takut melahirkan, kata suaminya. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka melahirkan anak mereka? Banyak yang bilang, nah saya nggak pernah melahirkan, tapi dari semua yang melahirkan, yang takut tadinya mereka bilang, that's not bad, that's not so bad. Tidak seperti yang saya bayangkan. Tetapi perhatikan ini baik-baik, perhatikan. Bukankah kalau kita merasa, kalau kita anak Tuhan, kita merasa kita tidak mampu untuk menghadapi sesuatu, kita merasa bahwa kita nggak punya kekuatan untuk menghadapi sesuatu. Bukankah itu alasan yang cukup buat kita untuk datang kepada Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kita? Betul nggak? Bukankah kalau kita merasa bahwa kita nggak mampu, kalau kita merasa bahwa kita nggak punya kekuatan untuk menghadapi persoalan tersebut, bukankah itu merupakan satu alasan yang kuat buat kita untuk datang justru mendekat kepada Tuhan dan minta pertolongan, karena dari Dialah datangnya kekuatan kita. Ya. Nah, mari kita belajar dari Lukas pasal yang ke-22. Di sini kita mendapati Yesus pun pernah merasakan ketakutan. Pada saat di mana ia hendak diserahkan untuk diadili, untuk kemudian dihukum mati, dalam upaya menebus dosa kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dan pada malam sebelum semuanya itu terjadi di Bukit Zaitun, dia berdoa. Dan di ayat ke-44 dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, talking about being afraid. Bicara soal takut yang sangat luar biasa. Nah kalau saudara bertanya, kok Yesus takut? Saudara mesti mengerti bahwa Yesus Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan Yesus juga manusia. Halo? Dan sebagai manusia dia bisa merasakan takut. Bahkan dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18 dikatakan, sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang apa? Dicobai. Saya bersyukur bahwa Yesus pernah merasakan takut. Halo? Saya bersyukur dia pernah merasakan takut sehingga dia bisa identify, sehingga dia bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat kita ketakutan. Halo? Sehingga dia tahu apa yang kita maksud, sehingga dia bisa identifikasi apa yang kita rasa, ketakutan yang membayangi kita. Dia bisa tahu, dia tahu bagaimana rasanya sehingga dia bisa menolong kita. Kita ada dalam bahaya besar kalau dia nggak pernah tahu ketakutan. Halo? Kita ada dalam bahaya besar kalau dia nggak pernah merasakan ketakutan. Sebab pada saat kita berdoa kepadanya, dia bilang, Tuhan aku takut. Tuhan bilang, takut? Apa itu?
Tetapi karena dia pernah merasakan ketakutan yang luar biasa, sehingga dia sanggup untuk menolong kita kalau kita takut. Tapi saya mau saudara lihat apa yang dia lakukan. Bagaimana dia menang menghadapi ketakutannya. Bagaimana dia tidak membiarkan ketakutannya kemudian menghantui dia. Dikatakan pada saat dia takut, dia makin sungguh-sungguh berdoa. Halo? Saudara baca itu? Pada saat dia takut, dia makin sungguh-sungguh berdoa. Artinya dia mendekat kepada Bapaknya yang merupakan sumber daripada semua kekuatan. Kalau kita mau menang atas ketakutan kita harus lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Makin kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam doa. Tahukah saudara, lawan kata daripada ketakutan bukanlah berani. Lawan kata daripada takut bukanlah berani. Berani itu mengandalkan kekuatan sendiri. Lawan kata daripada takut adalah beriman. Karena beriman itu adalah mengandalkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Lawan kata daripada takut bukanlah berani. Lawan kata daripada takut adalah beriman. Saya bukanlah seorang pemberani. Tapi saya seorang yang beriman. Seseorang berani karena dia rasa dia punya kekuatan tersendiri. Seseorang berani karena dia merasa bahwa dia punya koneksi. Dia punya teman-teman dekat. Dia punya orang-orang yang powerful yang menyertai dia. Atau dia punya uang yang besar yang sanggup untuk dia andalkan. Untuk melakukan sesuatu. Dia merasa bahwa dia berani. Saya nggak punya yang seperti itu. Saya bukanlah pemberani. Tapi saya adalah orang yang beriman. Saya mengandalkan Tuhan. Pada saat JPCC mau mulai, Tuhan kasih tahu saya untuk tidak mengedarkan kolektor. Bukan karena saya berani untuk melakukan ini semua. Bukan kemudian saya punya konco-konco atau saya punya businessman yang kemudian akan support saya, akan bantu saya, akan keluarkan uang untuk keperluan gereja. Sama sekali tidak ada. Sampai hari ini pun tidak ada. Saya tidak berani, tapi saya beriman. Saya mengandalkan Tuhan. Sampai hari ini pun saya mengandalkan Tuhan. Sampai hari ini pun saya mengandalkan Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, berapa banyak di antara saudara yang datang dan pergi sesuka hatimu? Gak pernah ngasih persembahan, gak pernah peduli sama sekali. Yang penting gue dapat tempat duduk, gue bisa nyanyi. No offense, gak menyinggung sama sekali. Cuma bicara sebenarnya. Betul. Iya kan? Boleh kan saya bicara sebenarnya? Boleh saya bicara sebenarnya? Boleh, orang saya pegang mic. Banyak orang datang dan pergi sesuka hatimu. Mampir aja gak pernah ke sudut-sudut yang ada box, ada kotak dan tempat edisi. Mampir aja gak pernah. Melewat aja. Kalau saya hidup tidak mengandalkan Tuhan, saya bakal ketakutan, gak bisa tidur setiap hari. Saya bukan seorang pemberani, tapi saya seorang beriman. Justru karena saudara-saudara yang seperti itulah menyebabkan saya terus beriman. Terima kasih banyak. Tapi saudara gak bisa, iman selalu kasih reward, iman selalu kasih, Tuhan memberikan upah kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi, jangan iri dengan upah yang saya punya.
Karena barang siapa yang memberi, dia akan menerima. Barang siapa yang tidak pernah memberi, dia tidak menerima. Dan semua orang tahu, setiap kali saya datang ke tempat ini, pertama kali yang saya lakukan, bukan berdoa di belakang, tapi saya memberikan persembahan di tempat persembahan. Itu yang pertama kali saya lakukan. Semua asyir yang ada di sini juga tahu apa yang saya lakukan setiap hari Minggu. Itu sebabnya kita mesti mengerti lawan kata daripada takut. Bukanlah berani, tapi beriman. Beriman artinya mengundang atau mempercayai Tuhan dalam menghadapi kenyataan kita. Beriman artinya mengundang atau mempercayai Tuhan dalam menghadapi kenyataan. Dalam menghadapi your reality. Ketakutan sama dengan mengundang atau mempercayai iblis dalam menghadapi kenyataan. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Si kebenaran tidak memperbudak. Kebenaran tidak memperbudak, kebenaran tidak mengikat, kebenaran memerdekakan. Halo? Nah, manusia takut seringkali juga karena mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka takut karena hal-hal yang mereka tidak ketahui dengan pasti. The unknown. Hal-hal yang mereka tidak ketahui dengan pasti. Karena mereka tidak mengetahui kebenarannya, itu sebabnya mereka bisa senantiasa dihantui oleh ketakutan tersebut. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, ada begitu banyak ketakutan yang tidak berdasar. Halo? Ada banyak ketakutan yang tidak ada dasarnya. Hanya karena satu orang saja mengalami, bukan berarti kita semua akan mengalami. Bukan karena satu orang kecurian, kita semua akan kecurian. Bukan karena seseorang kena sakit penyakit, kita semua kena sakit. Tetapi sangat mengherankan bagaimana ketakutan itu bisa travel so fast. Bisa jalan dengan begitu cepat. Saya kasih sebuah ilustrasi para saudara. Saudara lagi pergi ke mall sama istri atau sama anak-anak atau sama pacar saudara. Saudara parkir mobil. Kemudian saudara jalan-jalan. Lagi jalan-jalan saudara ketemu teman baikmu. Dan teman baikmu cerita. Minggu lalu di mall ini mobil gua dipukul kacanya sama orang sampai pecah di tempat parkir, laptop, semua barang-barang bini gue yang baru, belanjaan-belanjaan yang kita taruh di situ diambil orang semua. Nah, kalau saya cari tahu di mall mana, ini cuma perumpamaan. Cuma buat ilustrasi buat saudara, oke? Nah, pada hari itu, saudara juga taruh laptop saudara di mobil. Bahkan saudara taruh uang gajian buat pegawai-pegawai saudara juga di mobil. Karena saudara pikir cuma mau mampir sebentar aja. Cuma mau makan kemudian pulang lagi. Ini sebelum makan ketemu sama teman ini. Kemudian istrimu tanya, mobil tadi udah dikunci belum? Dan kau lupa? Udah belum ya? Karena zaman sekarang kunci kan main pencet aja. Bukan begitu kan? Cuma pencet aja. Dan pencet pun kita belum tahu. Yang kita pencet yang buka atau yang kita tutup yang kita pencet. Dan firman Tuhan katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti dengan segera hatimu ada di mana? Di tempat parkir. Betul kan? Ya. Nah, sejak saat itu, saudara, apalagi teman ini cerita dengan antusias, dan ini teman baikmu, dan dia betul-betul teman dekat dengan saudara.
Dan istrimu keep on asking. Terus bertanya, bener gak? Udah kunci, bener. Bener. Yakin. Saudara berusaha bilang, yakin. Tapi dalam hati saudara tahu, gue juga gak yakin sebetulnya udah atau belum. Pada saat itu saudara punya dua kesempatan. Saudara mau terus makan dengan bayang-bayang. Kalau hilang juga bagaimana? Kalau hilang bagaimana? Kalau kemudian seolah-olah itu juga akan terjadi sama saudara. Atau opsi yang kedua, saudara bisa bilang, sebentar ya, gue kurang yakin nih sebetulnya. Gue periksa dulu. Saudara ke tempat parkir, dan saudara cek, masih ada. Semuanya masih ada. Kemudian saudara ambil uang itu, laptopnya saudara ambil bersama dengan saudara-saudara, kunci sekali lagi. Terus kemudian saudara pergi. Pada saat itu juga, tanpa perlu didoain, tanpa perlu diusir, tanpa perlu ditengking dalam nama Yesus, ketakutan itu pergi dengan sendirinya dan tidak pernah kembali lagi. Betul? Kenapa? Karena saudara tahu kebenarannya. Itu sebabnya penting untuk kita mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bagaikan, firman Tuhan itu terang buat kaki kita, pelita buat jalan kita. Firman Tuhan itu perlu kita bawa pada ketakutan kita, seperti membawa terang masuk ke dalam sebuah kegelapan. The unknown. Kegelapan itu seperti unknown, seperti hal-hal yang tidak bisa kita pastikan, unknown, gelap. Tapi kita mesti bawa terang itu ke dalam gelap, sehingga kegelapan itu tidak lagi menguasai kita. Pada hari-hari ini ada begitu banyak berita seliuran tentang krisis, tentang pelemahan ekonomi, tentang kuatnya dolar dan lain sebagainya. Saudara, the unknown, hal-hal yang saudara tidak ketahui tentang masa depan bisa saja menghinggapi saudara. Tetapi itu sebabnya saudara perlu kebenaran firman Tuhan untuk saudara bawa masuk untuk menerangi gelap yang menakutkan buat saudara. Karena kebanyakan ketakutan kita tidak berdasar. Ini yang saya lakukan. Saya lakukan checklist. Selama ini saya mengembalikan persepuluhan apa tidak? When it comes to money, pada saat berhubungan dengan financial, keuangan, apakah saya melakukan mengembalikan persepuluhan dengan baik apa tidak? Cek, yes. Apakah saya menabur benih apa tidak selama ini? Cek, yes. Apakah keluarga saya rukun satu dengan yang lain? Apakah saya rukun? Keintiman saya dengan istri saya terganggu apa tidak? Karena firman Tuhan katakan apa? Mazmur 133 katakan apa? Kalau kita rukun satu dengan yang lain, saudara bersaudara, maka kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Cek, saya rukun sama istri saya. Bagaimana? Saya rukun gak sama teman-teman saya seperjuangan nih, sejawat semua, all the pastors dan lain sebagainya. Cek, saya rukun. Kalau gitu, orang mau bilang pelemahan ekonomi, dolar mau naik sampai kayak gimana, dan lain sebagainya. Saya gak berharap dia naik terus. Tapi, but to be honest, I don't really care. I don't really care. So apa? So saya tahu, saya bukan pemberani. Sekali lagi saya katakan, saya orang yang apa? Beriman. Karena saya pasti tuai apa yang pernah saya tabur. Dan Tuhan berjanji, kalau kita mengembalikan miliknya, surga akan terbuka buat kita. Hei, surga terbuka buat saya. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah kehilangan alamat saya. Dia tahu kemana dia harus kirim blessing. Dia tahu kemana dia harus kirim the blessing. Bawa terang ke dalam kegelapan. So kadang-kadang yang kita takutkan tidak berdasar. Kasih
Kasih contoh lagi, ada banyak orang, saya diberitahu Kenny Gao bilang, salah satu ketakutan yang paling besar yang dihinggapi oleh orang adalah takut kalau disuruh bicara di depan orang banyak. Public speaking. Dan saya pikir betul juga, ada begitu banyak orang kalau disuruh sharing kesaksian firman Tuhan, waduh ketakutannya luar biasa. Saya dulu juga seperti itu. Sampai hari ini pun saya masih struggle kadang-kadang. Tapi ini yang membuat saya kemudian jadi berani, jadi beriman. Pada saat saya berpikir, ini sebenarnya takut ini apa sih? Tentang siapa sih takut ini? Setiap kali kita takut karena yang kita pikirin kan diri kita sendiri sebetulnya. Apakah nanti gimana kalau orang bilang jelek ya? Betul nggak? Gimana kalau orang bilang jelek? Gimana kalau saya dibanding-bandingkan dengan yang lain? See, it's all about self sebetulnya. Ketakutan itu bukan tentang orang lain, bukan tentang bagaimana kita share firman Tuhan. Ketakutan itu lebih karena kita kurang percaya apa? Kurang percaya diri. Dan seringkali pada saat kita berani share, kemudian banyak orang diberkati, kita sendiri bingung. Wah, ternyata banyak yang diberkati. Padahal menurut saya nggak bagus-bagus amat yang saya tadi ngomong. Karena ketakutan kita tidak berdasar. 85% sebuah research yang dilakukan, 85% dari ketakutan orang tidak pernah terjadi. 85% dari ketakutan atau kekhawatiran manusia tidak pernah terjadi. Nah, 15%-nya, dari 15% sisanya, 79% betul terjadi, tetapi tidak seheboh yang dikhawatirkan. Tidak sehebat yang dikhawatirkan. Ternyata pada saat dijalani, biasa-biasa saja. Berarti 97% dari apa yang kita khawatirkan tidak perlu seharusnya kita khawatirkan. Apakah kita mau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Ada seorang teman, saya nggak pernah tahu, sampai suatu hari saya harus pergi bareng traveling sama dia, dan kita sampai di suatu airport di Amerika, dan airport itu punya escalator yang lompati 2 lantai. Jadi very long escalator. Pada saat saya bareng mau sama dia, mau ngejar pesawat, begitu saya bilang, oh kita mesti naik situ, ayo cepetan. Dia freeze, dia berhenti. Saya bilang, ayo, udah telat. Dia berhenti, dia stop. Nah, ini bukan anak kecil, ini orang dewasa. Saya bilang, ayo. Terus dia mulai keringetan, dia bilang, aku takut. Takut apa? Saya bilang, takut telat. Emang kita telat, apalagi kalau kamu berhenti, kita tambah telat. Dia bilang, takut naik ini. Saya bilang, kenapa takut? Aku takut ketinggian. Oh, wow. Saya bilang, yuk bareng-bareng. Ayo, apa sih sebetulnya yang ditakutkan? Apakah takut ketinggian? Takut jatuh. Betul kan? Bukan takut ketinggian, takut jatuh. Ya kan? Jadi kita mesti identifikasi apa yang kita takutkan. Takut jatuh ini orang. Yuk pegangan sama saya pegangin. Tapi kita mesti naik sekarang. Kamu pegangan sama saya, satu pegangan ke rel. Pegangan, oke? Lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Oke, kalau nggak bisa, lihat saya. Let's go, pergi. Dan kemudian dia naik ke atas bareng sama saya. Sih bisa kan, saya bilang, it's not bad kan?
Iya. Tapi kalau nggak ada kamu tadi saya nggak berani. Sebetulnya dia takut apa sih? Takut jatuh. Bukan takut ketinggian. Banyak orang takut mati. Saya mau beritahu, kamu pasti mati. Saya nubuatkan semua. One day, pasti kamu mati. Saya juga. Itu merupakan suatu kepastian. Kita kadang-kadang gak mengerti iman kita mau dibawa kemana. Kalau udah waktunya jalan, ya udah jalan aja. Apa yang ditakutkan sebetulnya? Karena belum yakin ketemu sama siapa. Aha, itu masalahnya. Kalau gitu, bawa firman Tuhan masuk ke dalamnya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau engkau menerima aku, kalau engkau percaya pada apa yang aku lakukan, bahwa aku mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Kalau engkau mengaku bahwa aku Tuhan, maka engkau diselamatkan. Dan kekekalan, hidup yang kekal menjadi bagianmu. The minute you die, heaven will open, will welcome you. Tapi kalau engkau belum punya kepastian itu, ada jalannya untuk memastikan. Identify ketakutan kita itu di mana? Takut ditolak. Takut ditolak. Gimana kalau saya tembak dia, aku ditolak? Kan jadi save you a lot of problem sebetulnya. Kalau engkau ditolak, jadi engkau tahu bahwa dia nggak punya interest kepada kamu, sehingga kamu bisa konsentrasi pada gadis lain atau pada cowok yang lain, betul nggak? Ya. So what? Tapi saya kepengen dia. Kalau gitu, kau perlu berdoa. Sungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan. Akan sangat membantu kalau engkau ngaca. Belakangan ini Indonesia, belakangan ini di Indonesia penuh dengan berita tentang kabut asap. Betul? Yang melanda beberapa tempat di Indonesia karena kebakaran hutan. Saya mau coba kasih ilustrasi kepada saudara. It's bad. Kita semua peduli, kenapa? Karena kita tahu bahwa kondisi udara yang sedemikian terpolusi akan memudahkan orang untuk menerima gangguan pernapasan. Betul nggak? Karena kalau orang menerima gangguan pernapasan, maka dengan segera orang tersebut bisa sakit dan bisa berakibat fatal. Karena untuk manusia hidup sehat, dibutuhkan udara yang bersih. Hal yang sama terjadi. Suasana iman akan mengundang Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Sedangkan suasana ketakutan akan mengundang iblis bekerja dalam hidup saudara. Kalau kamu mau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, pastikan suasana hidupmu penuh dengan iman percaya. Kalau Anda mau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Anda, pastikan suasana hidup Anda penuh dengan iman percaya. Saya mau kasih tahu, iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Ketakutan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Ketakutan adalah frekuensi
di mana iblis bekerja. Ingat, Tuhan baik, Tuhan ingin selalu menolong anaknya. Tetapi pada saat ketakutan menguasai kita, maka kita lebih fokus pada persoalan kita daripada kepada pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara baca Alkitab, berkali-kali Yesus sebelum dia mengadakan mujizat, dia katakan kepada siapapun yang sedang dia berhadapan dengan dia pada saat itu, dia bilang begini, jangan takut. Percaya saja, dia bilang. Jangan takut, dia bilang. Janganlah kamu takut. Berkali-kali dia katakan, janganlah kamu takut. Sebab apa? Sebab itu bukan frekuensi di mana aku bisa bekerja. Itu bukan suasana di mana aku bisa bekerja. Jangan takut, ganti frekuensimu, ganti suasanamu. Just believe, dia bilang. Percaya saja. Jangan takut. Ganti frekuensimu dengan percaya saja. Maka pada saat kau percaya, aku bisa bekerja. Ketakutan sama dengan menanti iblis bekerja. Sedangkan iman menantikan Tuhan bekerja untuk kita. Ketakutan mengecilkan Tuhan dan membesarkan persoalan. Mari kita ganti suasana hidup kita ini dengan suasana iman. Setiap hari pun saya harus secara intentional melakukan itu. Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan berita buruk. Bahkan berita buruklah yang seringkali menjual dibandingkan dengan berita baik. Jadi kalau kita tidak intentional, kalau kita tidak dengan sengaja merubah suasana hidup kita, maka otomatis Tuhan sulit untuk buat sesuatu dalam hidup kita. Karena kita tidak beroperasi pada frekuensi yang Dia mau. Dengar saya. Karena kita tidak beroperasi pada suasana hati kita, tidak pada frekuensi yang sama dengan Dia. Itu sebabnya kenapa kalau kita ada dalam gereja di mana puji-pujian dinaikkan sedemikian rupa, kita seolah-olah beriman bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa, percayakan mujizat dan luar biasa. Kenapa? Kenapa? Karena saudara ada dalam frekuensinya Tuhan. Saudara ada dalam frekuensinya Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Jangan hindari pertemuan ibadahmu. Kalau saudara kumpul, satu date, kumpul. Bukan untuk ngegosip, tapi untuk menguatkan satu sama lain. Suasana iman ada di situ. Maka Tuhan bisa bekerja. Itu sebabnya kenapa penting untuk saudara di mobil saya selalu ada praise and worship. Saya nggak usah nyanyi, saya tinggal pasang aja. Saya ikut nyanyi. Saya menjaga suasana hati saya. Kenapa? Karena saya menantikan Tuhan bekerja. Saya mau Tuhan bekerja. Saya mau suasana hidup saya adalah suasana yang ada pada frekuensi yang sama, di mana Tuhan bisa interfere, bisa kapan saja bekerja dalam kehidupan. Tapi kalau suasana hati kita penuh dengan ketakutan, dan saya mau beritahu, kalau kita tidak berencana secara sengaja melakukannya, maka saya nggak heran kita hidup dalam ketakutan. Karena the minute we go out from this place, pada saat kita keluar dari tempat ini, kalau kita tidak berencana untuk menjaga hati kita, kita bisa kesambar frekuensi yang lain.